Kota Yogyakarta merupakan kota yang sering dijuluki dengan kota pelajar, kota budaya, kota wisata, hingga kota perjuangan. Banyak bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Oleh karena itu, tidak salah lagi jika kota Yogyakarta merupakan kota budaya karena kelestariannya dan sampai saat ini bisa dinikmati serta dilaksanakan sebagai salah satu keistimewaannya. Salah satu contoh kebudayaan Jogja ialah seni tari, yang biasanya mereka lestarikan melalui sanggar seni tari. Halo Kak, Hai. bisa perkenalkan diri dulu? Oh ya, nama saya Alfi. Saya di sini sebagai manajer kelas dan juga di bagian administrasi dan juga keuangan. Bisa tolong dijelaskan untuk mengenai sejarah Sanggar Kinanti Sekar ini sendiri? Jadi Sanggar Seni Kinanti Sekar itu berdiri pada tahun 2015, tepatnya 26 Juli 2015. Terus sekarang sudah 6 tahun, 6 tahun lebih berjalan dan didirikan oleh Mbak Kinanti Sekar Rahina. Dia seorang penari dan juga bersama teman-temannya. Jadi ketika gagasan ini muncul, didukung oleh teman-temannya, satu profesi juga sebagai seorang seniman. Bagaimana keadaan kebudayaan seni tari sebelum pandemi? Kak, bisa tolong dijelaskan? Untuk seni tari secara keseluruhan, maksudnya nggak yang di Sanggar, sebelum pandemi kita memang sangat aktif ya, banyak event-event tentunya di Jogja sendiri yang memang terkenal dengan event kebudayaannya, khususnya seni tari itu banyak perform yang di sini itu kayak sebulan itu bisa sampai 5 atau 10 perform di tempat yang berbeda kayak gitu. Nah, untuk Sanggar sendiri sebelum pandemik tentunya untuk kelas itu kita sering ikut juga di beberapa event yang diadakan di Jogja kayak gitu maupun di luar Jogja. Kalau untuk melestarikan sanggar tari ini sendiri seperti apa? Kalau untuk melestarikan Sanggar Seni Kinanti Sekar sendiri di masa sebelum pandemik tentunya dengan mengikuti berbagai kegiatan seni tari, pertunjukan-pertunjukan atau event-event yang diadakan baik dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta maupun dari swasta seperti itu. Kemudian setelah pandemik memang sedikit terbatas bagaimana cara kita melestarikannya dengan tetap mengadakan kelas, yaitu ada 2, yang kelas online dan juga dicampur ada kelas offline dengan peserta yang sedikit dibatasi. Kalau untuk pandangan kakaknya untuk mengenai kebudayaan seni tari saat ini tuh seperti apa? Soalnya kan pandemi juga ya. Kalau sekarang, dari yang sekarang ini memang sudah mulai kembali ke seperti awal, walaupun belum bisa dikatakan 100% kembali kita aktif seperti dulu. Tapi dari segi bagaimana kita kemudian menjalani kehidupan kesenian ini, kita sudah mulai sedikit demi sedikit juga ada event-event yang diikuti oleh Sanggar kayak gitu, dan dinas juga sudah banyak membuka kegiatan-kegiatan, terus dari penyelenggara-penyelenggara yang non kepemerintahan juga sudah banyak. Jadi dari Sanggar memang berupaya untuk kembali mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang diadakan oleh dari dinas maupun non dinas. Apakah ada pesan untuk generasi saat ini untuk tetap melestarikan kesenian tari khususnya? Untuk pesannya sendiri, memang semuanya yang berkaitan dengan dunia pertunjukan itu kan sulit ya di masa yang seperti ini. Yang pertama dan utama adalah bagaimana kita tetap berlatih. Itu juga yang dilakukan di Sanggar. Jadi ada atau tidak ada kegiatan, kita tetap melakukan latihan rutin. Jadi tetap ada kelas seperti itu setiap harinya, selalu ada kelas. Itu adalah salah satu upaya kita untuk melestarikan
tari tentunya. Nah, untuk generasi muda tentunya yang baik itu yang bergabung di sanggar maupun yang tidak bergabung di sanggar, untuk melestarikan atau menghidupkan kembali kesenian yang ada di Yogyakarta tentunya, yaitu tadi tetap semangat untuk berlatih di rumah masing-masing ataupun dengan tetap ikut organisasi-organisasi atau sanggar-sanggar yang ada di Jogja tentunya seperti itu. Kalau untuk Sanggar Seni Tari Kinanti ini udah mulai aktif belum? Sudah, kalau di Sanggar Seni kita sudah mulai aktif, kelas sudah 100% offline, jadi udah tidak ada online. Tahun kemarin kita masih 50-50, jadi 50% kita online mengikuti himbauan dari pemerintah ketika itu online, kemudian ketika sudah kondusif kita offline. Oh, Gitu. Kalau yang sekarang di semester ini kita baru mulai, yang sekarang kita baru mulai kemarin Senin, itu sudah 100% offline. oh ya. Kalau untuk seni tari sendiri, kalau di sini ada jam latihannya nggak? Biar nanti kalau misal teman-teman mau daftar iya. atau Oh ya, kalau di Sanggar Seni Kinanti Sekar itu ada 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas anak, kemudian kelas kreasi dewasa, dan kelas klasik dewasa. Kalau kelas anak sendiri mungkin ada adik-adiknya kayak gitu yang mau bergabung itu sore. Jadi kita mulainya dari jam 3 sampai kelas anak biasanya berakhir di jam 5. Kalau yang untuk dewasa itu mulainya setelah maghrib, jadi jam 18.30 sampai jam setengah 10 terakhir ya gitu. Baik itu yang kreasi maupun klasik, nanti jadwalnya mengikuti jadwal yang sudah ada di sanggar untuk per kelasnya. biasanya dari umur berapa yang mengikuti? Kalau yang anak itu dari 4 tahun, kalau yang dewasa itu pokoknya kalau yang masuk kriteria dewasa itu biasanya 12 tahun ke atas. Kayak gitu. Oke, kalau untuk pendaftarannya sendiri ini udah ada lagi atau Sudah, ini masih bisa kalau misalnya mau daftar untuk sekarang itu masih bisa, masih dibuka untuk kelasnya. Kebetulan juga baru mulai pembelajarannya, baru mulai di bulan Januari ini. Ya, untuk generasi muda di Sanggar ini kami menyediakan ruang untuk latihan bersama, bukan hanya ruang latihan bersama tapi juga ruang keilmuan bersama, yaitu belajar kebudayaan. Jadi marilah kita mulai lagi sadar tentang budaya kita, terus pupuk terus cinta budaya, lestari budayaku pastinya. Dan Sanggar ini sangat terbuka untuk teman-teman yang mau belajar. Dan sekarang selain tari, kami juga ada program yang memang menjunjung tinggi atau kita mencoba untuk melestarikan kebudayaan, yaitu melalui program Jumat Wagen. Nah, itu kita belajar tentang budaya-budaya, khususnya budaya-budaya Jawa, kayak misalnya bagaimana caranya menyanggul, bagaimana caranya paes Jawa, bagaimana caranya menggunakan kebaya Jawa dan juga jarik. Jadi mari silakan teman-teman kalau misalnya ingin join atau bergabung di